Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai proyek sabun kami. Kelompok ini beranggotakan Farah Aulia, Katya Deonika, Sabrina Benedikta, Sifani Alaisana Skala, dan Naswa Muftiarinta Fadila. Pada kali ini, topik yang akan kami bahas yaitu tertera pada slide. Sirih merupakan tanaman merambat yang biasa kita temukan di pekarangan rumah di Indonesia. Sirih termasuk dalam famili Piperaceae. Biasanya merupakan tumbuhan merambat dan bersandar pada batang pohon lain. Alasan pemilihan sirih sebagai bahan baku pembuatan sabun antiseptik kelompok kami karena sirih merupakan tanaman yang mudah ditemukan di Indonesia. Memiliki efek samping yang tidak terlalu berisiko, kemudahan dalam mendapatkan ekstrak, dan kandungan antiseptiknya. Sirih juga memiliki kandungan antibakteri sehingga ketika senyawa fenol pada daun sirih mendenaturasi protein, interaksi antar mikroorganisme dengan senyawa fenol mengakibatkan perubahan keseimbangan muatan dalam molekul protein bakteri, sehingga terjadi perubahan struktur protein dan menyebabkan terjadinya koagulasi. Protein yang mengalami denaturasi dan koagulasi akan kehilangan aktivitas fisiologi sehingga tidak dapat berfungsi dengan baik. Perubahan struktur protein pada dinding sel bakteri akan mengakibatkan pertumbuhan sel terhambat dan rusak. Bagian yang digunakan dari tanaman sirih adalah daunnya. Karena daun sirih memiliki kandungan zat-zat seperti flavonoid, polifenol, dan tanin yang memiliki sifat antiseptik. Sementara itu, batang dan akar sirih juga mengandung senyawa-senyawa yang bermanfaat untuk kesehatan, namun kandungan antiseptik pada daun sirih lebih tinggi dibandingkan dengan batang dan akarnya. Selain itu, kemudahan untuk mendapatkan daun lebih mudah daripada mendapatkan akar dan batang pada sirih. Maka dari itu, kelompok kami memutuskan untuk menggunakan daun sirih. Saya akan membahas mengenai langkah-langkah ekstraksi daun sirih. Pertama, cuci daun sirih menggunakan air bersih dan dikeringkan. Kedua, cincang kasar daun sirih yang sudah dikeringkan. Ketiga, masukkan daun sirih yang telah dihaluskan ke dalam panci yang telah berisi air. Keempat, rebus daun sirih selama 30 menit dalam air bersuhu 100 derajat Celcius. Kelima, rebusan daun sirih diangkat dan disaring. Keenam, hasil penyaringan dimasukkan ke dalam botol penyimpanan dan dihasilkan dekok. Lalu yang terakhir, dekok daun sirih disimpan ke dalam botol yang tertutup. Kandungan antiseptik pada daun sirih. Daun sirih telah digunakan secara tradisional sebagai antiseptik alami karena mengandung senyawa-senyawa aktif yang memiliki sifat antibakteri dan anti jamur. Beberapa senyawa aktif yang terkandung dalam daun sirih meliputi eugenol. Senyawa ini memiliki sifat antibakteri dan anti jamur yang kuat serta memiliki sifat anestesi lokal. Kafikol, senyawa ini memiliki sifat antibakteri dan anti jamur yang kuat. Alilpirokatekol, senyawa ini memiliki sifat antibakteri dan anti jamur yang kuat. Serta ada tanin, senyawa ini memiliki sifat astrigen yang dapat membantu menghentikan pendarahan dan mempercepat penyembuhan luka. Daun sirih ini kami peroleh dengan cara dipetik melalui tanaman yang ada di sekitar rumah. Formulasi sabun ekstrak daun sirih ini menggunakan persentase superfat sebesar 5% dengan kalkulasi menggunakan website LYI kalkulator dengan input jenis sabun solid. Massa minyak 320 gram dan persentase superfat sebesar 5% menghasilkan perhitungan kebutuhan LYI sebesar 46,03 gram dan persentase liquid yang dibutuhkan sebesar 102,92 gram.
Untuk evaluasi sabun akan dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama adalah lather test, yang kedua adalah wear test, yang ketiga adalah slough test. Untuk lebih lengkapnya akan dijelaskan di video setelah ini. Pada video pertama ini akan dilakukan lather test, di mana sabun akan digunakan seperti biasa dan dilihat berapa banyak busa yang dihasilkan oleh sabun. Bisa dilihat di sini bahwa sabun kami menghasilkan banyak busa dan dapat dilihat bahwa tangan menjadi lebih bersih dan tidak tersisa residu minyak di tangan. Pada video kedua ini akan dilakukan wear rate, di mana sabun harus ditimbang sebelum pemakaian dan ditimbang setelah pemakaian. Dan dapat disimpulkan bahwa setelah pemakaian sabun berkurang 1 gram. Maka berat sabun yang hilang adalah sebesar 6,36%. Yang ketiga akan dilakukan slough test. Setidaknya sabun ditunggu selama 1,5 hari dan dibiarkan pada ruangan lembab. Berat sabun yang tersisa adalah 14,2 gram. Sekarang akan kami jelaskan di bagian produk, di mana nama produk kami adalah Five Battles, di mana angka 5 berasal dari kelompok 5 dan anggota kelompok kami yang berjumlah 5 orang. Begitu pula dengan Battles yang merupakan bahasa Inggris dari daun sirih. Untuk packagingnya, kami menggunakan craft paper, kertas roti, dan tali rami. Kertas roti kami gunakan untuk melapisi sabunnya agar lebih steril, dan craft paper kami gunakan sebagai packaging luarnya agar lebih kuat. Kemudian tali rami kami gunakan untuk mengikat packaging tersebut agar sabun tidak keluar dari packagingnya.